Halo, selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Sehat-sehat terus ya. Sambil kita nunggu narasumbernya, kita Halo guys. guys, selamat siang. Hai, jadi sabarnya kenapa gini deh? Selamat siang teman-teman semua. Siang banget ya, sabar ya bentar ya. Aku masih mencari filter. Paling izin. Dah ini aja. Udah sih Zar, kaki bisa kita memulainya. Kita mulai sekarang kali dah. Oke. Jadi tadi guys, mohon maaf banget. Tadi tuh ada gangguan jaringan. Ya biasa inilah. Gak enaknya ketika live streaming online gitu. Kayak di Zoom pun juga bakal seperti itu. Dan kalian tuh pasti pernah sering ngalamin juga sih ketika kalian lagi belajar kali ya kan. Yang kita mau eh apa bilangnya ya? Kita mau memberitahu, kita ingin menginformasikan tentang bentuk perilaku seksual harassment. Nah, sebelum kita apa namanya? Ngasih tahu ke kalian nih tentang sexual harassment nih. Pasti kalian juga pengen tahu pengertiannya kan. Nah, pengertiannya tuh apa sih, Zah? Kalau dari Susan sendiri. Dari aku sendiri, pengertian seksual harassment atau pelecehan seksual itu apa ya? Apa ya? Kira-kira kan? Jadi pelecehan seksual itu merupakan suatu perilaku yang mengarah kepada tindakan yang membuat seseorang itu merasa tidak nyaman gitu. Contohnya seperti disentuh tanpa izin, kayak gitu. Kalau menurut Kalida sendiri, Kalau gimana nih menurut aku sendiri, definisi harassment? kalau definisi aku sendiri ya, pengertian aku sendiri itu waktu aku pertama kali tahu tentang kekerasan seksual atau kan sexual harassment itu bahasa Inggrisnya kan. Nah, bahasa Indonesia kan kekerasan seksual. Itu kekerasan seksual itu menurut aku ketika adanya kontak fisik, adanya perilaku fisik yang memang tidak disetujui oleh orang lain, oleh korbannya sendiri gitu loh. Itu yang pertama kali aku tahu. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring aku berkembang, wawasan aku semakin luas, jadi aku makin paham ternyata kekerasan seksual itu tidak berdasarkan fisik aja, tetapi itu berdasarkan non fisik juga, seperti ya non fisiknya tuh verbal ataupun non verbal. Nah, yang verbal sendiri itu lebih ke bagian yang kayak bicaranya, kayak ngomong kayak misalnya seksi banget ceweknya gitu-gitu lah, yang memang nggak disetujui atau nggak disukai oleh si korban tersebut. Nah, kalau yang non verbal tadi setelah aku baca lagi, baca ulang kan sebenarnya tadi kita ada live ya, temen aku nggak tahu ya kan. Nah, jadi yang non verbal itu ternyata tuh lebih ke siulan, sweet-sweetan kayak cucu cewek gitu. Pasti kan yang cewek-cewek ini sering banget kan digituin, apalagi nih sepengalaman aku itu tuh sering banget ketika kita lagi di jalan bawa motor itu tuh kau tahu kan truk apa sih namanya abang-abang truk abang-abang lori itu gendut nauzubillah ya nggak sih. Betul-betul dikit calling gitu kan? Iya, kayak kayak kita kan di sebelahnya ya, kita kan mau ngantri, misalnya kita mau ngantri lampu merah deh nunggu gitu kan, Ya. cicit gitu kan, adik-adik mau kemana, dalam maksudnya kita ini berkata kasar banget kan, kayak apa sih gitu, binatang berakhir empat gitu kan misalnya gitu ya kan. Nah, kayak kesel aja gitu, Hmm, kenapa sih harus seperti itu gitu, gitu kan membuat kita nggak nyaman gitu loh, kenapa harus kayak gitu. Dan juga betul-betul. sepengalaman aku itu kita kan sering banget eh,
menjadikan studi kasus itu bahwa perempuan lah yang sering disiul-siul, padahal sekarang itu banyak juga yang apa namanya nih, yang jadi pelakunya itu cewek, nyiulin cewek, Betul. nyiulin cowok gitu loh. Iya nggak sih, kok sering juga nggak sih kayak dia cewek genit gitu loh. Udah nggak bisa gitu kita sama ratain Iya. gitu ya sifatnya. Nah, Kayak dulu kan aku juga lagi. awalnya taunya bahwa ya cewek tuh mesti yang jadi korban gitu loh, tapi nyatanya nggak gitu. Nyatanya cowok Ya. juga bakal jadi korban gitu loh. Soalnya ada juga gitu loh. Soalnya adik aku, ini kan sepengalaman aku, jadi dari cerita adiknya aku gitu loh. Nah, Mm-mm. jadi tuh biasalah ada orang komplek lah, bilangnya komplek ya, perumahan gitu. Maksudnya daerah rumah aku gitu. Nah, jadi ada apa namanya ini? Dia nih di kami bilangnya tuh anak-anak Batak karena memang sukunya suku Batak gitu loh. Ini oknum ya. Disclaimer, ini oknum. Jadi nggak orang Batak yang ngelakuin hal itu sama gitu, enggak gitu. Dan disclaimer ini oknum. Dia ada orang sekumpulan cewek-cewek Batak yang memang genit-genit gitu loh sama adik aku. Mau adik sepupu aku, mau adik aku sendiri gitu loh, sama gitu kan. Digenitin lah, kayak kayak ditanya lah IG-nya apa lah, disuit-suitin lah apalah gitu, kayak apa sih gitu loh. Nah, makanya Mm-mm. mungkin cowok cowok yang nyuitin cewek itu mungkin nggak pernah ngerasain rasanya digituin. Iya nggak sih? Betul. Mungkin kalau misalnya kalian pernah Karena kali menjadi korban, mungkin kalian bakal ngerasain tuh, ih ternyata nggak enak digituin, nggak nyaman gitu loh, ya kan? Nah, mm, rata-rata orang tuh pada nggak tahu, misalnya nggak tahu tuh karena nggak ngerasain jadi si korban. Ketika kalian udah jadi si ya, korban, kan bakal ngerasain kayak nggak enak, nggak nyaman gitu. Aku nggak suka digituin, apa sih gitu loh. Gitu. mm-mm. Mungkin kalau yang bisa ngelawan bakal Iya. kayak apa sih gitu loh. Jadi dia ngelawan tapi itu lebih ke jahat banget kan. Maksudnya dia ngelawan dengan membuli fisiknya. Contohnya nih, mohon maaf banget nih, dia bilangnya kayak gini, apa namanya nih, ih apa sih kok sok ganteng, muka jelek aja kan gitu. Jadi kan jahat ya kan, tapi maksudnya kita kesel, aku tuh kesel diginiin gitu loh. Masa aku harus jahat apa ngelakuin hal yang nggak seharusnya aku lakuin, kayak berkata-kata yang nggak seharusnya, itu kan bikin sakit hati orangnya kan. Nah, hai Iya, iya. Desi. Hai Desi. Desi nggak mau join. Oke, nah itu kita masuk ke bentuk-bentuknya deh langsung. Bentuk-bentuk yang pertama nih apa? Kan bentuknya tuh banyak Ya, ya, benar. tapi kita mau bahas aja nih. Yang pertama itu cycle atau fisik, kekerasan seksual melalui fisik gitu. Jadi oknum-oknum pelaku ini, kalau misalnya dari fisik itu mereka bisa lihat dulu calon-calon yang bakal jadi korbannya gitu. Lihat dari fisiknya, kayak ditengok terus gitu, dilihat terus kira-kira oh ini nih yang cocok bakal jadi korban selanjutnya dia atau korban pertama dia atau gimana gitu. Yang pandangan pelakunya itu tuh kayak meningkatkan hasrat seksualnya gitu. Karena kan kalau korban-korban yang biasanya di mengalami kekerasan seksual ini pelakunya tuh rata-rata memiliki sifat yang hawa nafsunya tuh menggebu-gebu gitu, yang nggak bisa terkontrol. Lebih ke bedanya fetish sama hawa nafsu itu apa ya kira-kira ya? Kalau fetish itu tuh biasanya ke hal hawa nafsu tapi yang tidak sesuai pada ranahnya gitu loh. Oh, aku tuh pernah denger gitu loh, maksudnya kayak enggak deh sih. Aku sering, kok tahu, kok pernah nonton Nancy Judge nggak sih? Oh pernah Nah, pernah. Yang mana nih? dia itu ada, pokoknya dia ada, aku lupa yang mana, dia punya klipnya gitu, video klipnya nggak tahu yang mana. Intinya tuh ada dia ngebahas tentang date fetishnya orang, pokoknya tentang inilah, PK, penjahat kelamin. Di Oh, aku lupa ya ada tapi pernah nih. pokoknya dia tuh jadi pedofil apa jadi apa gitu loh. Jadi yang lain fetishnya tuh rambut, jadi dia ketika lihat dari rambut panjang tergerai gitu, jadi dia suka. Hmm, Nah, iya itu itu. ya bener sih hawa nafsu, tapi itu yang
Like.